Ponselku berdering nyaring di tengah malam yang sunyi, suara perawat di ujung sana membuat napasku tersengal. Pak Andi, Pak Rama mengalami kecelakaan mobil parah di tol Jagorawi, Anda harus segera ke RSCM sekarang juga. Aku terduduk di tepi ranjang, tangan gemetar memegang ponsel, pikiranku langsung melayang ke 3 tahun terakhir yang penuh kepura-puraan. Rama, bosku yang selalu dingin dan tak pernah tersenyum, kini terbaring entah di mana dengan luka yang entah seberapa parah. Aku buru-buru memakai jaket, melompat ke mobil, dan melaju di jalanan Jakarta yang masih lengang. 3 tahun lalu, semuanya dimulai dari sebuah keputusan putus asa. Ibu di Surabaya sakit parah, tagihan rumah sakit menumpuk, sementara aku hanya asisten desain di perusahaan Rama dengan gaji pas-pasan. Saat itu Rama memanggilku ke ruangannya, tatapannya tajam seperti biasa. Andi, aku tahu kau butuh uang. Aku juga butuh seseorang untuk menutupi citra keluargaku yang konservatif. Jadilah pacarku secara pura-pura. Bayarannya cukup untuk ibumu dan promosi jabatanmu. Aku terdiam lama, hatiku berdebar. Aku memanggai, tapi selama ini menyembunyikannya dari keluarga yang taat agama dan selalu bicara tentang pernikahan dengan perempuan. Pura-pura dengan Rama yang juga pria terasa seperti pintu keluar sekaligus jebakan. Aku mengangguk, dan sejak hari itu kami tinggal bersama di apartemen mewah di Sudirman hanya untuk pamer di depan kamera dan keluarga. Hari-hari pertama penuh ketegangan. Rama jarang bicara, hanya memberi instruksi singkat. Besok ada dinner dengan investor, senyum dan pegang tanganku. Aku menurut, tapi setiap malam aku bertanya dalam hati, sampai kapan sandiwara ini berlangsung. Keluargaku di Surabaya senang mendengar aku pacaran dengan bos kaya, meski mereka tak tahu Rama pria. Ibu sering telepon, "Nak, kapan bawa Rama pulang? Biar kami kenal calon menantu." Kata-kata itu seperti pisau, karena aku tahu kebenarannya hanyalah kebohongan demi uang dan karir. Kini, di ruang tunggu RSCM, aku mondar-mandir. Dokter keluar, wajahnya serius. "Pak Rama selamat, tapi ada luka di kepala dan patah tulang kaki. Dia masih sadar, tapi lemah." Aku masuk ke kamar, melihat Rama terbaring dengan perban di dahi. Matanya terbuka sedikit, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku melihat ada sesuatu yang lembut di sana. "Andi, kau datang," bisiknya pelan. Aku duduk di sampingnya, tanganku tanpa sadar memegang tangannya yang dingin. Saat itu aku baru sadar, sandiwara ini sudah terlalu dalam, dan kecelakaan ini mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu di rumah sakit berlalu lambat. Rama tidur setelah obat penghilang rasa sakit, tapi aku tak bisa memejamkan mata. Pikiranku kembali ke momen-momen kecil yang selama ini ku coba abaikan. Setahun lalu, saat kami di liburan ke Bali untuk oto-oto Instagram agar keluarga percaya, Rama tiba-tiba mengajakku jalan di pantai saat matahari terbenam. "Andi, kau tak perlu pura-pura tersenyum terus. Aku tahu ini berat buatmu," katanya pelan. Aku terkejut karena selama ini kukira dia tak peduli. Malam itu kami bicara panjang lebar untuk pertama kalinya, tentang keluarganya yang menekan agar dia menikah dengan perempuan dari kalangan atas, dan tentang diriku yang takut kehilangan ibu jika kebenaran terungkap. Kembali ke Jakarta, rutinitas pura-pura berlanjut. Di kantor, karyawan lain mulai curiga. "Pak Andi kok sering masuk ruangan bos sendirian ya?" bisik-bisik itu ku dengar. Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati gelisah. Rama tetap dingin di depan umum, tapi di apartemen dia mulai menanyakan kabar ibuku, bahkan mentransfer uang tambahan tanpa diminta.
Ini bukan bagian dari kesepakatan, kataku suatu malam. Dia hanya mengangkat bahu. Anggap saja bonus. Perlahan aku merasa nyaman di dekatnya. Tapi setiap akhir pekan saat pulang ke Surabaya, ibu dan ayah selalu menekan, kapan nikah, nak? Usia 28 sudah waktunya. Jangan terlalu fokus kerja. Aku bohong lagi, bilang Rama sibuk, padahal aku takut kalau suatu hari mereka tahu aku mencintai sesama jenis. Satu malam, temanku Riko datang ke apartemen. Dia satu-satunya yang tahu rahasiaku. Andi, kau sudah jatuh cinta beneran sama Rama kan? Matamu beda kalau ngomongin dia. Aku membantah, tapi dalam hati tahu Riko benar. Sandiwara ini sudah berubah jadi perasaan yang tak bisa kuhentikan. Rama mendengar percakapan kami dari kamar, tapi dia tak pernah menyinggung. Hanya tatapannya yang kadang lebih lembut saat kami makan malam bersama. Tekanan semakin berat saat ibu mengirim foto gadis tetangga, ini calon yang cocok, nak. Ajak Rama ketemu biar dia paham. Aku menangis sendirian di kamar mandi, bertanya-tanya sampai kapan aku bisa terus berpura-pura. Tahun kedua sandiwara berjalan, aku dan Rama semakin dekat tanpa sadar. Suatu hari perusahaan mengadakan acara team building di puncak. Rama memintaku ikut sebagai pacar resmi. Di sana, saat api unggun menyala, dia bercerita tentang masa kecilnya yang kesepian karena orang tua selalu sibuk bisnis. Aku tak pernah punya orang yang benar-benar peduli, Andi. Sampai kau datang. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Malam itu kami tidur di kamar yang sama, hanya berbaring tanpa sentuhan, tapi rasa hangat itu sudah ada. Keesokan harinya, ada foto kami tersebar di grup keluarga besar, dan ibu menelepon bahagia, akhirnya kalian kelihatan serius. Aku tersenyum getir di depan Rama. Tapi tak semua berjalan mulus. Di kantor muncul gosip lebih kencang. Seorang rekan bernama Sinta mendekatiku, Andi, aku tahu kau dan Pak Rama tapi hati-hati ya, keluarga bos sangat tradisional. Kalau sampai tahu yang sebenarnya, bisa berabe. Aku panik, tapi Rama tenang saja. Biarkan mereka bicara. Yang penting kita tahu batasnya. Namun batas itu semakin kabur. Suatu malam hujan deras, mobilku mogok di jalan, Rama datang menjemput. Di dalam mobil, dia memegang tanganku lama. Andi, kalau suatu hari sandiwara ini berakhir, apa kau akan tetap di sini? Aku tak berani jawab, takut perasaanku terbaca. Tekanan keluarga semakin kuat saat ayahku sakit ringan. Mereka ingin aku pulang dan menikah agar ada yang jaga. Aku bercerita pada Rama, dan untuk pertama kalinya dia marah. Kau tak boleh menikah dengan perempuan hanya karena takut, Andi. Itu akan menghancurkanmu. Kami bertengkar kecil, tapi malamnya dia memelukku dari belakang saat aku menangis. Aku di sini, bisiknya. Saat itu aku sadar, pura-pura ini sudah jadi pelabuhan bagiku. Tapi masyarakat Indonesia tak mudah menerima. Di berita televisi selalu ada kasus diskriminasi, dan aku takut suatu hari nama kami muncul. Memasuki tahun ketiga, perasaan kami sudah tak bisa dipungkiri. Rama mulai membatalkan beberapa acara keluarga besarnya demi menghabiskan waktu bersamaku. Kami pergi ke Bandung akhir pekan, hanya berdua, berjalan di taman tanpa perlu pura-pura. Andi, aku tak lagi melihat ini sebagai sandiwara, katanya suatu sore sambil memandang gunung. Aku terdiam, hatiku berdebar kencang. Malam itu kami hampir mengaku perasaan, tapi telepon dari ibuku memutus semuanya. Nak, minggu depan ada acara keluarga besar di Surabaya.
Bawa Ramaya, ayah ingin bertemu calon menantunya. Aku panik, Rama setuju ikut meski wajahnya tegang. Perjalanan ke Surabaya penuh ketegangan. Di rumah keluarga semua mata tertuju pada kami. Rama berpura-pura mesra, memeluk pinggangku di depan semua orang. Tapi ayahku bertanya langsung kapan kalian nikah. Sudah 3 tahun jangan main-main. Rama menjawab tenang, kami sedang mempersiapkan, Pak. Malamnya di kamar tamu, Rama memegang tanganku erat. Andi, aku tak mau pura-pura lagi. Aku mencintaimu sungguhan. Aku menangis, tapi tak berani jawab karena takut kehilangan keluarga. Keesokan paginya, saat kami berangkat kembali ke Jakarta, hujan deras turun. Rama menyetir, aku di sampingnya. Kita harus bicara serius setelah ini, katanya. Tapi takdir tak memberi kesempatan. Di tol, truk besar melaju dari belakang, rem mobil kami tak berungsi karena rem basah. Semua terjadi cepat. Aku hanya ingat suara benturan keras, kaca pecah, dan tubuh Rama terdorong ke depan. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun di ranjang rumah sakit yang sama dengan Rama. Kepalaku pusing, tangan terasa sakit. Perawat bilang aku hanya luka ringan, tapi Rama masih kritis. Keluargaku sudah datang dari Surabaya, ibu menangis di sampingku. Nak, untung kalian selamat. Rama baik-baik saja kan? Aku mengangguk lemah. Dokter masuk, bilang Rama sadar tapi masih lemah. Aku minta ditemani masuk ke kamarnya. Saat aku duduk di sampingnya, Rama membuka mata pelan. Andi, aku takut kehilanganmu, bisiknya. Air mataku jatuh. Saat itu ayahku dan ibuku masuk tanpa sadar. Mereka mendengar Rama melanjutkan, 3 tahun ini aku pura-pura dingin karena takut kau pergi. Tapi aku mencintaimu, Andi. Bukan sandiwara lagi. Aku ingin kita hidup jujur, meski keluargamu tak setuju. Ayahku membeku di pintu. Apa maksudmu, Rama? Kalian dua pria. Suara ayahku bergetar marah. Ibu menutup mulut, wajahnya pucat. Aku tak bisa bohong lagi. Ma, Pak, aku gay. Sudah dari dulu. Sandiwara ini awalnya demi uang ibu, tapi sekarang aku benar-benar mencintai Rama. Ruangan hening mencekam. Ayahku keluar tanpa kata, ibu menangis. Rama memegang tanganku lebih erat. Aku di sini, Andi. Kita hadapi bersama. Malam itu keluargaku bertengkar hebat di koridor. Ayah bilang aku telah mempermalukan nama baik. Tapi ibu meski sedih memelukku pelan. Nak, ibu tahu kau menderita. Yang penting kau bahagia. Rama yang masih lemah di ranjang mendengar semuanya dari monitor. Saat dokter bilang dia boleh pulang besok, dia memandangku dalam-dalam. Kita mulai lagi dari awal, tanpa sandiwara. Beberapa bulan kemudian, hidup kami berubah total. Rama sembuh total, kami pindah ke apartemen baru di Jakarta Selatan. Ayahku masih tak bicara, tapi ibu mulai menerima pelan-pelan, bahkan datang berkunjung. Di kantor, Rama mengumumkan hubungan kami secara terbuka, meski ada yang mundur, tapi perusahaan tetap jalan. Aku naik jabatan karena kerja keras, bukan karena sandiwara. Kami sering ke Bali, duduk di pantai yang sama seperti dulu, tapi kali ini tanpa kamera, hanya tangan saling genggam. Rama berubah, tak lagi dingin. Dia belajar memasak untukku, mendengarkan ceritaku tentang mimpi-mimpi kecil. Aku juga belajar berani datang ke Surabaya sendirian untuk bicara dengan ayah. Pak, aku tetap anakmu. Cinta ini tak mengubah siapa aku.
Ayah diam lama, tapi akhirnya mengangguk pelan. Jaga Rama baik-baik. Itu cukup bagiku. Suatu sore di pantai, Rama berlutut. Andi mau menikah denganku. Bukan pura-pura lagi. Aku menangis bahagia, memeluknya erat. Matahari terbenam menyinari kami, seperti adegan yang dulu hanya mimpi. Perjalanan 3 tahun penuh kepura-puraan, kecelakaan yang menyakitkan, dan pengkhianatan diri sendiri akhirnya membawa kami ke sini, ke kebenaran dan kebahagiaan sejati. Apakah menyembunyikan identitas diri selama bertahun-tahun demi keluarga selalu benar, atau justru salah besar?